Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuidasi. Berikut adalah anggaran-anggaran dan sumber informasi lain yang menyediakan informasi bagi keperluan penyusutan anggaran kas, di antaranya anggaran penjualan, pola penagihan utang, anggaran pembelian bahan baku, pola pelunasan utang dagang, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran beban operasi, kebijakan pembayaran beban operasi, belanja modal, dan neraca tahun lalu. Format anggaran kas. Berikut ini adalah format anggaran kas yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran kas perusahaan. Yang pertama, menghitung penerimaan kas. Secara umum, penerimaan kas berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang dagang pelanggan, penerimaan dari pendapatan bunga, peminjaman uang dari bank, dan penerbitan saham baru perusahaan. Yang kedua, menghitung pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama atau operating, dan biaya-biaya bukan utama atau non-operating. Contohnya, pembelian bahan baku secara tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran gaji dan upah, pembayaran beban operasi, pembayaran biaya overhead, pembayaran pokok utang dan bunganya, dan saldo kas minimum. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, selanjutnya kita dapat menyusun anggaran kas untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan mengalami surplus atau defisit kas. Pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang pelanggan. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dari manajemen piutang dagangnya. Semakin baik manajemen piutang dagang, maka semakin kecil kemungkinan adanya piutang pelanggan yang tidak tertagih. Kas yang berasal dari penagihan piutang pelanggan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasinya. Misalnya, membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan. Jangka waktu yang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat menagih piutang dagangnya tidaklah sama, tergantung pada jenis usaha dan karakteristik pelanggannya. Perusahaan dengan manajemen piutang yang baik umumnya membuat jadwal penagihan piutang untuk setiap pelanggannya setiap bulannya agar perusahaan dapat memperkirakan jumlah piutang dagang yang dapat ditagih setiap bulannya. Kemudian, jumlah penagihan piutang tersebut dimasukkan ke anggaran kas ke dalam kelompok penerimaan kas. Seperti halnya penjualan secara kredit, pembelian barang dagang secara kredit atau tidak tunai juga mengharuskan perusahaan menentukan waktu pembayaran atau pola pembayaran utangnya kepada pemasok. Pola pembayaran utang dagang kepada pemasok akan menentukan jumlah pengeluaran kas dalam anggaran kas perusahaan. Contoh pola penagihan piutang dagang. Berdasarkan data-data berikut ini, hitunglah jumlah piutang dagang yang dapat ditagihan di bulan Januari, Februari, dan Maret 2008. Berikut ini adalah data tentang nilai penjualan aktual di tahun 2007 dan perkiraan nilai penjualan di tahun 2008. Pada bulan November dan Desember 2007, nilai penjualan aktual sebesar Rp1.200.000. Sedangkan perkiraan pada bulan Januari dan Februari 2008, nilai penjualan aktual sebesar Rp1.000.000 dan Maret 2008 sebesar Rp1.200.000. Persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya
dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. Dan 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Langkah 1. Buatlah format penagihan piutang untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2008 seperti format di bawah ini. Langkah 2. Masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan di format penagihan piutang. Sebagai contoh, penjualan kredit untuk bulan November 2007 sebesar Rp1.080.000 yang didapatkan dari nilai penjualan aktual sebesar Rp1.200.000 dikalikan 90%. Hitung dan masukkan juga penjualan kredit untuk bulan Desember sampai Maret 2008. Contoh, pola penagihan piutang dari penjualan kredit di suatu bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5% dari total penjualan secara kredit dilunasi setiap bulannya pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Yang kedua, 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Yang ketiga, 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. Yang keempat, 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Dengan memperhatikan pola penagihan tersebut, 80% dari penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari ditagih pada 1 bulan setelah terjadinya penjualan atau di bulan Februari. Persentase penjualan kredit di bulan Januari yang dapat ditagih di bulan Maret atau 2 bulan setelah penjualan kredit terjadi adalah 13%. Berikut ini adalah piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit dari bulan Januari sampai dengan Maret. Januari, 2% dikali Rp900.000 sama dengan Rp18.000. Februari, 2% dikali Rp900.000 sama dengan Rp18.000. Untuk Maret, 2% dikali Rp1.080.000 sama dengan Rp21.600. Lalu masukkan jumlah piutang tidak tertagih bulan Januari sampai dengan Maret ke dalam kolom yang telah disediakan. Yang terakhir, lengkapi tabel penagihan piutang dengan menghitung total seluruh kolom yang tersedia. Dari contoh 7.2, dari data-data yang ada di bawah ini, hitunglah kas yang dibayar untuk bahan gaji, beban gaji, sewa, dan komisi tenaga penjual untuk bulan April 2008, anggaran beban operasi bagian untuk bulan April menyajikan data sebagian berikut. Beban gaji 20 juta, beban sewa 1 juta, beban komisi 500.000. Neraca per 31 Maret 2008 menyajikan informasi tentang utang gaji dan utang komisi sebesar 700.000 dan 200.000. Saldo utang gaji pada 30 April diperkirakan sebesar 500.000 dan dibebankan komisi bulan April akan dibayar seluruhnya pada bulan Mei. Perusahaan membayar sewa bangunan untuk jangka waktu
sewa 1 April 2008, 31 Maret 2019 sebesar 12 juta rupiah pada tanggal 1 April 2008. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari bab 7 anggaran kas, yaitu tentang saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus menerima saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketiadaan kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus atau penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar hutang berikut bunganya atau menginvestasikannya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan.